Anime Tensei Kisoku Boukenroku merupakan anime yang menceritakan sebuah pertemuan tak terduga antara dewa dengan seorang pemuda, akibat sang pemuda yang meninggal sia-sia. Shinya Kazuya, seorang pemuda yang meninggal saat berusaha menolong dua wanita dari seorang perampok bersenjata pisau. Karena usahanya tersebut merupakan sebuah usaha yang sia-sia, tanpa bantuan darinya kedua wanita itu akan tetap selamat, di mana catatan takdir yang disiapkan dewa membuat perampok jatuh tersandung dan tertangkap oleh polisi setempat. Akibat hal tersebut, ia diberi kesempatan kedua oleh dewa untuk bereinkarnasi di dunia lain sebagai Chain von Silford, seorang anak dari pasangan suami istri bernama Garm dan Sarah. Ia juga memiliki seorang kakak perempuan bernama Reina. Diketahui juga jika Sarah merupakan istri kedua dari Garm, sedangkan istri pertamanya bernama Maria dan memiliki dua orang putra yang bernama Jin dan Alex. Di dunia barunya, Chain menemukan bahwa sihir adalah hal yang nyata dan ia sangat ingin mempelajarinya. Namun, ia harus menunggu pembaptisannya agar bisa menggunakan sihir. Karena ia adalah anak yang diberkati dewa, ia bisa menggunakan sihir tanpa pembaptisan terlebih dahulu dan mulai bermain-main serta mempelajari sihir yang baru ia bisa lakukan. Ketika Chain berusia 5 tahun, Chain menjalani prosesi pembaptisan dan bertemu dengan seluruh dewa. Yang lebih mengejutkan lagi, ia mendapatkan berkah dewa sebanyak 10 untuk setiap dewa, padahal pada dasarnya setiap manusia hanya mendapatkan berkah dewa paling banyak di angka 5. Hal itu membuat dirinya menjadi sangat kuat yang menjadikannya seorang utusan dewa. Dengan statusnya yang luar biasa, Chain memalsukan statusnya tersebut dengan merubah beberapa hal yang ada dalam statusnya. Namun, ketika ia menunjukkan status yang sudah dimanipulasi pada keluarganya, seluruh keluarganya terkejut karena mendapatkan 7 karunia dewa tetap merupakan hal yang luar biasa, di mana setiap manusia di dunia itu rata-rata hanya memiliki 1 karunia dewa. Untuk memaksimalkan potensi Chain, keluarga von Silford mengontrak 2 orang guru untuk mengajari Chain. Millie dan Nina yang merupakan petualang disewa untuk mengajari teknik berpedang dan penggunaan sihir karena keinginan Chain sendiri untuk menjadi seorang petualang. Chain merupakan anak yang mudah mempelajari hal baru. Dalam waktu singkat, ia berhasil membuat Millie dan Nina puas dengan perkembangannya. Mereka kemudian mengajarkan bagaimana cara berburu monster. Monster pertama yang dilawan Chain adalah seekor kelinci. Melihat bagaimana Chain mengalahkannya, Millie dan Nina berinisiatif untuk membawa Chain ke guild petualang agar bisa melawan monster yang lebih kuat lagi. Namun, karena Chain masih berumur 5 tahun, ia belum bisa mendaftarkan diri menjadi petualang. Setelah 3 tahun, Millie dan Nina tidak ingin memperpanjang kontraknya lagi karena merasa sudah selesai dalam mengajari Chain. Di akhir perpisahannya Chain memberikan magic bag dengan kualitas setara harta nasional. 2 tahun kemudian, ketika usia Chain genap 10 tahun, ia pergi ke ibu kota bersama keluarganya untuk menghadiri pesta debut bagi para bangsawan muda. Di tengah perjalanan, ia menghabisi para monster yang sedang menyerang rombongan dari Putri Duk serta Putri Sang Raja. Aksi heroiknya membuat kedua putri terpesona dan ingin menjadi pasangan dari Chain. Atas tindakannya dalam menyelamatkan kedua putri tersebut dengan menghabisi banyak orc seorang diri, Chain diberi hadiah berupa jabatan baron dari Sang Raja. Kemudian Duk dan Sang Raja melakukan pertunangan untuk putri mereka dengan Chain, walaupun pertunangan tersebut belum resmi. Setelah mendapatkan penghargaan untuk menjadi baron, pesta debut pun dimulai. Pencapaian Chain sebagai baron ditandai dengan diberikannya sebuah mansion oleh raja. Ia memperkerjakan beberapa orang untuk menjadi pelayannya. Setelah mengundang keluarganya, Gam ayah dari Chain menyarankan Chain untuk memajang karya di dalam rumahnya sebagai bukti jika dirinya adalah seorang bangsawan, karena setiap bangsawan memiliki ketertarikan pada karya seni. Namun, tanpa disadari ayahnya, Chain sudah menyimpan sebuah naga merah yang sudah ia awetkan di ruang tengah. Hal tersebut membuat semua orang di dalam rumah syok. Sebelum pulang ayah Chain mengingatkan Chain untuk membuat pesta debutnya sebagai bangsawan baru. Hal itu sangat membuat Chain kerepotan karena harus mengundang banyak bangsawan mulai dari yang ia sukai hingga yang ia tidak sukai. Dalam menyiapkan pesta debut tersebut Chain menyiapkan banyak makanan enak serta merchandise berupa gelas kaca mewah dan beberapa benda lainnya.
Pesta tersebut berjalan dengan lancar, para tamu undangan terkejut dengan semua hal yang disiapkan Cain, mulai dari pajangan naga merah hingga merchandise-nya. Namun, ada satu bangsawan yang mengganggu kenyamanan pesta tersebut. Banyak dari tamu undangan yang mulai resah akibat dari tindakan bangsawan tersebut. Namun, sang raja yang datang di pertengahan acara membuat bangsawan rese tersebut kicap tak berkutik. Setelah pesta debut tersebut, Cain menghabiskan hari-harinya di ibu kota. Ia sangat suka berburu monster dan pada suatu kesempatan hasil dari buahnya ia berikan pada kerajaan sesuai atas perintah dari Perdana Menteri. Wakil Kapten Dime yang menjadi penerima sangat kaget dengan hasil buruan dari Cain yang begitu banyak. Tidak hanya itu, para monster yang dibawa Cain merupakan monster berperingkat tinggi. Melihat hal itu, Wakil Kapten Dime menyuruh Cain untuk melakukan latih tanding dengan para prajurit lainnya. Para prajurit yang ragu dengan kemampuan Cain pada awalnya meremehkan kemampuannya. Namun, ia berhasil mengalahkan penantang pertama dengan lihainya. Mei lihat apa yang dilakukan Cain membuat sang kapten yang merupakan seorang wanita bernama Tivana von Riebelt bersemangat untuk melakukan latih tanding dengannya. Latih tanding tersebut cukup sengit sampai akhirnya Cain menunjukkan kemampuan yang sebenarnya dan berhasil mengalahkan kapten. Buntut dari kekalahannya, Kapten Tivana yang terpesona dengan kekuatan dari Cain memutuskan secara sepihak untuk menjadi istri dari Cain. Sang raja yang selalu menerima hal menakjubkan dari Cain mulai curiga jika Cain merupakan utusan dewa. Setelah berdiskusi dengan beberapa orang, sang raja mencoba untuk menguji coba Cain. Sang raja memberikan satu buku berbahasa Jepang. Buku tersebut merupakan peninggalan raja pertama yang merupakan pahlawan serta orang Jepang yang terpanggil ke dunia itu. Cain yang bisa membaca buku tersebut pada akhirnya memberitahukan jika ia memang utusan dewa dan menunjukkan status sebenarnya pada semua orang yang ada di tempat tersebut. Semua orang yang ada di sana sangat panik dan merasa terkejut karena selama ini yang mereka ajak berbicara adalah seorang utusan dewa yang seharusnya menjadi pemimpin seluruh daratan. Namun, Cain yang rendah hati tidak ingin sikap mereka berubah dan meminta mereka untuk tetap berperilaku sama seperti saat mereka belum mengetahui jika ia merupakan utusan dewa. Tidak terasa usia Cain sudah genap 12 tahun, di mana pekerjaan petualang yang diimpikannya bisa ia lakukan dengan mendaftarkan diri di guild petualang. Karena Cain merupakan anak-anak, ia mendapatkan gangguan dari petualang lainnya. Namun, ia mendapat bantuan dari petualang rang A bernama Claude dan istrinya yang bernama Lina. Setelah berhasil mendaftar, ia memilih misi untuk membasmi goblin dengan bayaran tergantung banyaknya goblin yang dikalahkan. Ketika ingin menuju tempat goblin, ia bertemu dengan Tivana. Mereka berdua pun pergi bersama, di mana Tivana menganggap hal tersebut sebagai sebuah kencan. Di dalam perburuan goblin tersebut tanpa sengaja Cain berhadapan dengan Green Lizard dan menyerahkan bukti tersebut pada guild. Karena dianggap curang oleh Cedric yang merupakan chief di guild tersebut, Cedric terus menginterogasi Cain hingga Cain cukup sulit untuk berkata-kata dalam interogasinya. Namun, beruntung guild master yang merupakan kakak kandung dari Tivana datang dan meluruskan semuanya. Ia menjelaskan siapa Cain sebenarnya. Hal itu membuat Cedric diam tak berkata. Karena semua pencapaian sebelumnya Cain dipromosikan menjadi petualang rang A oleh Guild Master. Tidak hanya menjadi petualang, usia Cain yang berusia 12 tahun juga mengharuskannya mengikuti sekolah. Di samping itu kebangkitan dewa jahat yang bernama Eren akan terwujud sebentar lagi. Hal itu disebabkan oleh segel yang dibuat pahlawan atau sang raja pertama sudah mulai melemah. Para dewa yang mulai panik dengan kebangkitan dari dewa jahat tersebut menyuruh Cain untuk berlatih dengan sang raja pertama yang saat ini sudah menjadi dewa pada dunia yang ia ciptakan. Cain yang dipindahkan ke tempat Yuya sang raja pertama, sangat syok melihat Yuya yang sudah menjadi dewa pencipta di dunianya. Cain dilatih dengan ditinggalkan di hutan dan diharuskan kembali ke tempat Yuya. Dalam perjalanannya Cain harus melawan monster-monster kuat. Ketika ia sudah mulai bosan dan tidak bersemangat karena tidak tahu berapa lagi jarak yang harus ditempuhnya, sangat beruntung ia bertemu dengan seekor Fenrir yang menjadi familiarnya. Setelah berhasil kembali, Cain diharuskan kembali berlatih dengan teman dari Yuya yang juga tinggal di dunia tersebut. Cain sangat kesulitan dalam pelatihan tersebut, tetapi dengan usaha kerasnya ia berhasil mengalahkan teman dari Yuya.
Hadiah dari keberhasilannya ia mendapatkan familiar baru yang merupakan seekor naga. Latihan tersebut merupakan latihan terakhirnya bersama Yuya. Sebelum pulang Cain mendapatkan cerita dari Yuya jika orang tuanya merupakan orang yang dipanggil juga dan harus gugur ketika bersama Yuya dalam penyerangan terhadap Eren sang dewa jahat. Butuh waktu bertahun-tahun untuk Cain bisa menyelesaikan pelatihan tersebut, tetapi di dunia Cain tinggal ia hanya menghilang beberapa hari saja. Kembali ke kehidupannya, Cain bersekolah seperti biasa. Ia belajar banyak hal di sekolah dan ia juga diajarkan bagaimana cara untuk memanggil monster sesuai dengan kualitas sihirnya untuk melakukan kontrak agar menjadi familiarnya. Ketika ia mencoba hal tersebut, muncul seseorang yang menyatakan dirinya sebagai Raja Iblis. Dengan gesit Cain melancarkan sihir cahaya yang sangat menyilaukan. Ia berhasil menjalin kontrak dengan Raja Iblis dan berhasil mengelabui yang lainnya dengan mengatakan jika monster kontraknya kembali menghilang karena tidak bisa dijinakkan. Segel Eren yang semakin melemah, membuat beberapa kekuatannya lepas dan mulai merasuki salah satu naga yang berada di dalam hutan. Hal tersebut menyebabkan luapan monster yang akan membahayakan wilayah Gracia tempat kakaknya Jin memerintah. Cain yang merasa khawatir langsung bergegas bertemu dengan kakaknya untuk menawarkan bantuan. Wilayah Gracia mengerahkan seluruh petualang yang ada di wilayah tersebut, pihak kerajaan menggerakkan prajurit kerajaan, sedangkan Cain menyiapkan para familiarnya. Luapan monster pun dimulai, sebuah tanda pertarungan besar akan terjadi, tetapi Cain mengambil inisiatif dengan memasuki hutan untuk menyerang inti dari permasalahan tersebut. Dengan bantuan Raja Iblis yang merupakan familiarnya, ia berhasil masuk ke dalam hutan. Karena terlalu banyak monster, Raja Iblis juga memanggil para bawahannya untuk membantu Cain. Pada akhirnya Cain berhasil bertemu naga yang dirasuki Eren, pertempuran sengit pun dimulai, semua serangan saling dilancarkan dari sisi Eren maupun Cain. Cain cukup kewalahan melawan Eren yang merupakan eksistensi dari dewa jahat, tetapi dengan kegigihannya Cain berhasil memenangkan pertarungan. Hasil dari pertarungan itu memperlihatkan jika kekuatan Cain masih belum cukup melawan Eren ketika ia sudah terbebas dari segelnya secara full. Bagaimanakah Cain akan mempersiapkan dirinya agar siap melawan Arin ketika berhasil terbebas penuh dari segelnya? Cerita ini merupakan sebuah cerita seorang pemuda yang diberikan kesempatan kedua untuk tidak menyia-nyiakan kehidupannya lagi, di mana ia dibantu para dewa untuk menunjang kehidupan.